Coba jelasin ataupun bedah salah satu buku judulnya Bank Syariah dari Teori dan Praktik ya, yang ditulis oleh Muhammad Syafi'i Antonio. Kita mencoba untuk presentasi aja. Bukunya bagus sekali, rekomendasi banget buat kalian yang mengambil jurusan ekonomi ataupun bisnis, khususnya untuk jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ataupun FEBI. Dan untuk jurusan lain juga boleh yang masih satu arah ataupun satu bidang ya. Ini judulnya bagus banget bukunya. Nah, kita akan kupas satu persatu di sini. Kita akan bahas untuk bab pertama, ada Islam dan perbankan syariah. Karena dulu saya ambilnya jurusan perbankan syariah, makanya saya mencoba untuk kembali lagi kita buka bukunya ya. Bukunya ini. Nah, bagus banget bukunya. Yang pertama itu ada di bab yang pertama tadi, Islam dan perbankan syariah. Untuk poin yang pertama, Islam sebagai agama yang lengkap dan universal. Ini harus kita pahami dulu, karena dari banyaknya pengertian ataupun banyaknya pendapat para ahli yang pada saat ini terdapat anggapan bahwa Islam itu adalah sebagai penghambat daripada kemajuan ekonomi. Pandangan ini itu berasal dari mana ya? Dari pemikiran barat. Dan tidak sedikit pula dari intelektual muslim juga beranggapan sedemikian. Nah, di sini dapat ataupun kesimpulannya mereka sangat terburu-buru dalam menyimpulkan bahwa agama Islam itu adalah suatu hambatan dari pergerakan ekonomi. Bukan sebagai suatu sistem yang komprehensif dan mencakup semua aspek dalam kehidupan. Islam itu seperti itu. Di dalam Islam itu ada beberapa aspek, yaitu termasuknya adalah aspek kehidupan yang mana termasuk masalah dalam pembangunan ekonomi serta industri perbankan sebagai salah satu motor penggerak roda perekonomian. Kenapa demikian? Karena Islam sudah mengatur sedemikian rupa yang mana banyak sekali dalil-dalil yang menyebutkan bagaimana pedoman jual beli yang baik, bagaimana sistem sewa penyewaan, bagaimana kita bekerja sama dengan baik, itu semuanya sudah diatur di dalam Islam. Kemudian yang kedua adalah poin yang kedua, Islam sebagai suatu sistem hidup, way of life. Manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Ini yang terpenting. Kita mulai masuk ke dalam babnya, Islam adalah termasuk agama yang universal. Ya, di sini ya. Dunia yang segala isi merupakan amanah Allah Subhanahu wa taala kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Untuk mencapai tujuan suci, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk mulai para rasulnya. Para rasul melakukan perdagangan enggak? Melakukan perdagangan. Nah, di sini sudah dibahas di awal, saya bahas di awal tadi bahwa Islam merupakan pedoman yang mana bisa mengatur semua aspek. Kalau kita berbicara masalah perbankan, itu kita berbicara juga masuk ke bab muamalah, ya. Baik akidah, akhlak, dan syariah. Akidah akhlak jelas di dalam Islam sudah tertera. Kemudian bagaimana secara syariahnya ataupun secara syariatnya, apakah diatur juga? Jelas diatur juga. Dari dua komponen pertama, yaitu akidah dan akhlak, itu sifatnya konstan. Keduanya tidak mengalami perubahan apapun dengan perbedaan waktu dan tempat. Syariah senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban umat yang berbeda-beda sesuai dengan masa Rasul masing-masing. Nah, ini kita bahas di zaman pas apakah ada perekonomian dulu sebelum tahun-tahun berapa itu. Pada dulu sahabat mengambil uang ataupun mengambil undian pakainya selembar kertas. Selembar kertas itu ada tanda tangan sahabat yang memegang Baitul Mal. Nah, apakah itu tidak dinamakan dengan pengaturan ekonomi? Kenapa itu ada di dulu gitu? Ternyata Rasulullah pun sudah mengajarkan hal yang demikian. Kenapa dibilang di awal itu agama Islam suatu agama yang menghambat pertumbuhan ekonomi, sedangkan pada zaman Rasulullah sudah ada berupa cek yang secara langsung itu berbentuknya cek, tapi secara zaman yang kemajuan itu belum sah ya, belum bisa digunakan untuk seluruh dunia, tapi itu bisa digunakan pas zaman
di Madinah ataupun di Mekah ya. Saya lupa itu ceritanya. Nah, ada nggak sih pedoman-pedomannya? Ada di dalam surat Al-Maidah ayat 48 yang menyebutkan untuk setiap umat di antara kamu diberikan aturan dan jalan yang terang. Artinya apa? Sudah diatur semua untuk kedaulatan manusia dan kesejahteraan umat, sudah diatur semuanya. Nah, yang di sini yang berbedanya apa tadi? Yang berbedanya adalah syariahnya itu berbeda. Kalau dulu jual belinya menggunakan emas dan perak, kita sekarang sudah banyak sekali mata uang yang berbeda di antara negara dengan negara lain. Contoh misal di Indonesia kita ada rupiah, di Amerika kita menggunakan dolar. Nah, itu yang disebut dengan apa tadi? Lupa. Kebutuhan dan taraf peradaban umat yang berbeda-beda, yang pemimpinnya berbeda-beda, yang pembawaannya juga berbeda-beda. Hal ini setara dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Abu Dawud, dan Imam Ahmad, yang artinya para rasul tidak ubahnya bagaikan saudara sebapak. Ibunya itu syariahnya itu berbeda-beda. Sedangkan din atau tauhidnya satu. Satu tujuan, satu tuntutan, dan satu aturan. Tapi untuk pembawaan di era zamannya itu berbeda-beda. Seperti itu. Nah, dalam komponen yang Islam sebagai suatu sistem hidup itu ada 3. Kalau di dalam Islam terbagi menjadi 3 yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama ada akidah, ada akhlak yang sudah rapat tuh tidak bisa diganggu gugat lagi. Antara akidah dan akhlak itu sudah menjadi kesatuan yang mutlak. Sedangkan untuk syariahnya di situ ada muamalah dan ibadah. Ibadah sudah diatur menurut Quran dan hadis. Sedangkan muamalah di sini ada beberapa perkembangan. Muamalah sudah ada beberapa perkembangannya ya, seperti itu. Jadi untuk muamalah di sini ada special right dan public rights. Untuk special right-nya di sini ada criminal law, ada civil law, dan untuk public rights-nya di sini ada entering interior. Aku nggak ngerti bahasa Inggris.